gimana caranya bisa tinggal lama di Jepang. Salah satu cara untuk tinggal di Jepang lama yang paling mudah adalah dengan bersekolah di Jepang. Buat teman-teman yang punya hobi nonton anime, baca manga, nonton drama, tinggal di Jepang itu adalah sebuah impian, dan salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan bersekolah di Jepang. Karena kalau kita kerja di Jepang, ya waktunya cuma dikit, waktu bebasnya cuma dikit. Kalau kita berlibur di Jepang, itu mahal ongkos pulang pergi naik pesawatnya. Dan kalau kita jadi mahasiswa atau belajar, nah itu waktu bebasnya banyak. Teman-teman bisa ngatur waktu sendiri dan lebih bebas untuk ngapain aja, dan bisa menikmati kehidupan Jepang lebih enak. Wah, bahasa Jepang itu kan susah ya. Jadi kalau mau ke Jepang itu harus bisa bahasa Jepang. Nah, teman-teman jangan takut, karena di universitas Jepang ini sudah banyak yang menawarkan program mahasiswa internasional. Tentunya kuliahnya juga pakai bahasa Inggris. Buat teman-teman yang nggak bisa bahasa Jepang itu jangan khawatir, bisa apply program bahasa Inggris. Dan universitas-universitas di Jepang ini sedang banyak menerima mahasiswa asing dengan program bahasa Inggris tentunya, karena salah satu penilaian untuk peringkat universitas dunia itu adalah program bahasa Inggrisnya ada berapa dan mahasiswa asingnya jumlahnya ada berapa. Jadi sebuah permasalahan di Jepang karena mereka baru dikit mahasiswa asingnya dan program bahasa Inggrisnya masih dikit. Jadi mereka jor-joran gitu buat menerima mahasiswa asing. Jadi ini kesempatan buat teman-teman yang pengen ke Jepang, pengen banget dan pengen belajar. Berhubung gue sekarang lagi kuliah S2 di Tokyo Institute of Technology atau Tokodai, jadi gue mau jelasin gimana sih caranya daftar sampai jadi mahasiswa di Tokodai. Nah, pertama-tama yang teman-teman harus lakuin itu adalah mencari dosen pembimbing, karena kalau di universitas lain, di negara lain itu biasanya kita daftar langsung ke UNIF-nya kan, langsung daftar via UNIF, apply dokumen dan lain-lain. Nah, kalau di Jepang ini enggak. Jadi sebelum daftar ke UNIF, apply ke UNIF, kita harus punya yang namanya dosen pembimbing. Nah, untuk dapat dosen pembimbing itu, teman-teman harus email langsung ke dosen pembimbing, dan alamat emailnya ada di website Tokodainya. Nih, website Tokodainya ada di sini nih. Ntar gue taruh di description juga. Nah, cara email profesor atau dosen pembimbingnya, ya pertama-tama teman-teman kenalin diri dulu. Teman-teman itu siapa, dari mana, lulusan mana, terus kemudian topik riset atau interest teman-teman itu apa. Setelah itu teman-teman ceritain kenapa tertarik menjadi murid dari profesor tersebut. Nah, terus teman-teman tanya kira-kira admissionnya kapan dan minta informasi lebih tentang cara mendaftar di UNIF itu. Nanti profesor bakal jawab dan bakal ngebantu teman-teman untuk melengkapi persyaratan. Nah, sebelum teman-teman memutuskan untuk memilih dosen siapa, email ke dosen siapa, nah itu lebih baik buka dulu webnya dan lihat keahliannya dosen tersebut apa, terus afiliasi dosen tersebut ke jurusan apa, karena di S2 itu jurusannya lebih detail banget daripada S1 dan banyak banget jurusan, dan tiap dosen juga punya afiliasi masing-masing. Contohnya gue ke afiliasinya ke Department of Mechanical Engineering dan Graduate Major of Mechanical Engineering, dan itu banyak banget. Jadi teman-teman harus pandai memilih dan sesuaiin sama interest teman-teman. Bedanya itu juga di Jepang, satu dosen itu punya satu lab. Dulu kalau gue di ITB itu satu lab itu ada beberapa dosen. Dan kalau di sini itu kan di website-nya juga selain ada informasi tentang dosennya juga nanti ada bisa di-link ke website lab dari si dosen tersebut. Jadi karena dia punya satu lab masing-masing dosen, jadi mereka juga punya website sendiri di lab-labnya itu. Nah, di website labnya dia atau mereka
itu lebih jelas lagi. Biasanya ada member labnya siapa, terus ada riset topiknya mereka apa aja, dan itu lengkap banget. Jadi teman-teman bisa lihat di sana. Terus masalah mata kuliah, jadi kalau mau tahu mata kuliahnya itu ada apa aja, mata kuliah wajibnya, terus diajarkan dalam bahasa Jepang atau bahasa Inggris, terus penilaiannya apa aja, dibuka di quarter atau semester berapa, itu bisa dibuka semuanya, dan itu open access buat semua orang di OCWT Tech, atau ini gue kasih linknya di sini. Kalau udah dapet dosen yang dimau, udah email dan udah diterima sama dosen tersebut sebagai muridnya, itu teman-teman bisa minta surat penerimaan dari dosen tersebut. Karena khususnya di tempat gue kuliah di Tokoda itu, buat menerbitkan LOA unconditional itu lama banget, bisa sekitar 6 bulanan. Gue apply waktu itu sekitar September dan baru keluar Maret tahun depannya. Jadi, dan di Jepang ini tidak mengenal LOA kondisional kayak univ-univ lain di negara lain. Nah, makanya LOA kondisionalnya itu ya dari si Dosbing itu, Dosbing yang terima kita sebagai murid itu, gue minta LOA kondisional dari dia. Kemudian nanti dosen pembimbing itu akan bantu kita buat ngungkapin persyaratan dokumen-dokumen untuk di apply ke universitas. Nah, biasanya itu intake-nya ada 2, di bulan April dan bulan September kalau di Jepang itu persekolahannya. Dan waktu itu gue dulu intake di bulan September 2016, dan gue udah bisa apply application formnya itu dari sekitar September 2015. Jadi itu lamanya setahun gitu, setahun sebelumnya udah bisa apply dokumen, dan berarti 1,5 tahun sebelumnya itu udah bisa kontak-kontakan sama profesornya kalau mau dibimbing sama profesor tersebut. Nah, terus dokumennya apa aja? Itu biasanya dokumennya itu yang pertama ada form application tentang diri kita, terus ada proposal riset, tapi ya simple aja, paling cuma 1 halaman juga nggak apa-apa kalau S2 mah. Terus ada ijazah sama transkrip, terus ada sertifikat bahasa, bisa pakai TOEFL IBT, bisa pakai IELTS, bisa pakai TOEIC juga, itu yang lumayan gampang pakai TOEIC karena di Jepang ini. Dan skor minimumnya nggak disebutin sih, jadi ya apply aja nilai seadanya ya nilai minimum lah. Misalnya IELTS-nya 6,5, TOEFL IBT-nya berapa ya? TOEFL IBT ya 80 kali ya, gue nggak tahu TOEFL IBT berapa minimumnya biasanya, sama TOEIC ya paling 750 minimal gitu. Terus ada surat rekomendasi juga yang harus di-submit. Surat rekomendasi itu yang agak ribet dari dekan, tapi bisa juga dari wakil dekan. Terus ada surat rekomendasi dari dosen pembimbing kita pas S1 dulu. Oh iya, terus juga ada abstrak penelitian kita waktu S1. Kalau itu udah di-submit, tinggal tunggu deh surat LOE dikirim ke rumah kita dalam bentuk hard copy. Nah, terus nanti dibantu sama sensei buat bikin namanya Certificate of Eligibility atau COE, biasanya bilangnya COE. Nah, itu tuh buat kayak dokumen buat dibawa ke dubes dan sebagai persyaratan untuk penerbitan visa belajar. Nah, itu biasanya kalau pakai agen bayar sekitar 1 juta atau 2 juta gitu. Tapi kalau dibantu sensei jadinya gratis. Waktu itu dibantu sensei gue baik. Setelah ada COE lengkap udah dari dokumennya, ya tinggal berangkat ke Jepang. Itu sampai Jepang bakal dihubungin sama PPI, terus dibantu-bantu buat settle di sini. Bantu banget sih PPI itu. Masalah beasiswa ya, jadi berhubung gue di sini tuh dapat beasiswa dari negara, ya jadi aman-aman aja sih, mencukupi banget. Jadi gue nggak butuh dan nggak boleh sebenarnya, nggak boleh kerja part time. Tapi buat teman-teman yang pengen ke Jepang, pengen kuliah di Jepang dan nggak dapat beasiswa, itu bisa banget. Karena di sini tuh part time job buat mahasiswa itu terkenal banget, karena di Jepang itu pekerjaan kasar itu jarang banget orang mau. Dan pekerjaan kasar itu bukan menjadi pekerjaan tetap seperti di Indonesia, kayak bersih-bersih hotel, terus jadi pelayan restoran. Itu bukan suatu pekerjaan tetap, itu part time namanya. Kalau Indonesia kan pekerjaan tetap ya, kayak gitu ya. Dan di Jepang itu biasanya 1 minggu itu mahasiswa normalnya bekerja 28 jam seminggu, dan 1 jamnya itu paling murah dan normal itu dihargai 1.000 yen. Nah kan kalau seminggu kan dikali 28 itu kan sekitar 28.000 yen atau sekitar 3,5 juta rupiah seminggu. Kalau kali 4 itu sekitar 13,5 juta ya kalau nggak salah, 13,5 juta dapat kalau part time job. Dan itu cukup banget buat hidup di Jepang kalau ngirit dan masak sendiri. Belum lagi nanti
di lab kalau sensei minta tolong gitu-gitu. Di lab juga ada beberapa pekerjaan part-time gitu kalau kalian minta. Ya, jadi jangan takut buat kuliah di Jepang. Cukup banget. Nah, itu dia tadi ulasan dari gua tentang gimana caranya bisa sekolah di Jepang. Ya, semoga bisa menambah wawasan teman-teman dan menjadi inspirasi buat teman-teman bisa sekolah ke Jepang. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton video ini. Kalau ada sarannya untuk video-video selanjutnya tentang Jepang atau tentang apapun tentang pendidikan juga silahkan komen. Semoga gue ada waktu dan bisa nge-review itu. Dan ya, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.